Baik, terima kasih untuk penjelasan selanjutnya ya, yaitu terkait dengan pembentukan plasenta. Di mana plasenta ini tadi di awal saya sudah menjelaskan ya terkait dengan awal proses implantasi, kemudian bagaimana trofoblast bisa menyerbu lapisan dinding endometrium desidua ya sampai terbentuk fili-fili chorioalis. Nah, ini kita tahu ya bahwa fili-fili chorioalis ini kan awalnya ya dari trofoblast tadi, syncytial trofoblast. Nah, di antara fili-fili ini ada yang menanamkan diri ya atau yang memancangkan diri itu sampai ke desidua, sedangkan ada fili-fili yang ujungnya mengambang saja tidak seperti ini, tidak menancap ya atau mengambang saja seperti ini. Nah, ini yang kita kenal yang menancap tadi itu yang kita kenal sebagai hafzot ya, yang tugasnya adalah memang untuk memancangkan plasenta ini nantinya. Sedangkan yang mengambang tadi ini juga nanti akan mencari makanan ya, dibutuhkan sampai nanti naik ke fetus seperti itu. Pada minggu ke-16, sel-sel Langhans ini akan menghilang, yang mana lapisan sel Langhans ini akan menguntungkan kecepatan pertukaran zat antara darah janin dan darah ibu ya. Jadi awalnya itu masih ada lapisan yang yang menyelimuti seperti itu ya. Nah, selanjutnya lapisan Langhans itu akan menghilang ya. Ini bagian-bagiannya ya kalau kita lihat ini kan tertanam pada dinding endometrium ya atau bagian desidua. Kita lihat ada arteri, ini vena ya yang biru, ini ada arteri. Kebalikannya, kalau pada janin yang biru itu adalah arteri, yang merah itu adalah vena. Seperti itu. Jadi kebalik ininya. Nah, ini ada anchoring filus atau tadi jonjot pancang ya atau hafzat ini atau anchoring filus yang menancapkan atau memancangkan pada dinding endometrium. Ini adalah bagian basal ya, paling dasar ini. Darah janin dan ibu ini tidak bercampur, nah karena tetap dipisahkan oleh adanya membran plasenta. Ya, kalau Anda lihat ini kan ada bagian ya, nah ini kan ada lapisan yang melindungi, jadi tidak bercampur itu. Dan tetap ada saringan ya seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat juga ini kan ada arteri ya, seperti kayak ada air mancur seperti itu. Nah ini yang akan menyemprotkan darah ya masuk menuju ke ruang interfilus. Ini rongga-rongga ini ruang interfilus atau interfilus space. Baik, ini adalah spiral arteri remodeling ya atau pembentukan arteri spiralis pada desidua. Nah, arteri spiralis ini penting untuk memasok darah ya, jadi atau menyuplai darah dari ibu ke janin selama kehamilan. Ketika tidak ada kehamilan, arteri spiralis akan membentang di dinding uterus memasok darah ke area tersebut ya. Jadi ke area endometrium seperti itu. Tapi kalau ada kehamilan, ini akan semakin membesar ya. Nah, ini kalau jika tidak ada kehamilan, ini jika normal kita lihat ya, ini adalah sitotrofoblast, ini syncytiotrofoblast, ini akan invasi, lihat ini akan ekspansi ya. Nah, ini akan nantinya membentuk aliran tadi membentuk arteri spiralis ya. Nah, ini aliran darah, sedangkan ini kalau ini kan luas ya. Nah, ini aliran darahnya akan lancar dari ibu ke janin juga lancar. Tapi kalau kehamilannya abnormal, misalnya contoh karena plasenta previa, maka ini akan menyempit sehingga darah dari ibu ke janin itu juga akan menurun. Apa dampaknya? Biasanya janinnya akan mengalami hambatan pertumbuhan janin atau PJT. Kemudian ini pada kehamilan normal ya, sel-sel sitotrofoblast invasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, remodeling atau perubahan bentuk ini akan memungkinkan pembuluh darah itu menjadi lebih besar dan optimal untuk mengalirkan darah ke plasenta. Ini kalau tidak normal ya tadi akhirnya tidak lancar ya sehingga jumlah aliran darahnya juga menurun. Ini sirkulasi plasenta, di mana kita lihat bahwa dari arteri spiralis tadi itu kan akan memancarkan ya, jadi kayak seperti air mancur seperti itu, memancarkan darah menuju ke ruang interfilus. Nah, ini adalah ruang-ruang interfilus ya, ini atau interfilus space ini, interfilus space atau ruang atau rongga interfilus. Jadi tadi plasenta kan berasal dari dua bagian ibu dan bagian janin. Kalau bagian ibu kan bagian dari desidua, sedangkan kalau pada janin kan dari bagian fili ya, fili chorioalis tadi. Nah,
darah ibu ya. Nah, ini yang berasal dari arteri spiralis dari endometrium itu akan masuk menuju ke apa namanya? Ini tadi, ruang interfilus. Nah, ada sistol darah akan disemprotkan dengan tekanan 70 sampai 80 mm air raksa seperti air mancur ini ya tadi ke dalam ruang interfilus sampai mencapai chorionic plate. Mana chorionic plate? Ini chorionic plate-nya ya. Jadi dasar chorionik ya, lapisan chorionik. Jadi nyemprot sampai ke sini. Nah, darah yang dipompa itu tadi akan membasahi semua fili-fili. Ini kan fili tadi ya. Semua fili-fili chorialis. Jadi ini akan membasahi semua fili chorialis dan akan turun kembali perlahan dengan tekanan 8 mm air raksa ke vena-vena di desi 2 ya. Berarti masuk ke sini kan ke vena. Jadi ini pentingnya proses arteri spiralis yang lancar itu tadi. Pada pinggir plasenta, ini tepi plasenta, lihat ya, ini tepi-tepi plasenta. Ini di beberapa tempat, ini terdapat suatu ruang vena yang luas untuk menampung darah yang berasal dari ruang interfilus tadi. Nah, ruang ini yang kita kenal sebagai sinus marginalis ya. Jadi ada di pojok-pojokan sini. Nih. Oke, ya. Nah, ini fili-fili yang tertancap tadi, ini bagian myometrium ya, ini vena, arteri, desi 2 basalis ya. Jadi bagian desi 2 basalis itu nanti yang akan terlepas ya. Nah, itu yang nempel ke endometrium tadi. Nah, di ruang sinus marginalis ini nanti darah ibu yang mengalir ke seluruh plasenta itu akan diperkirakan naik dari 300 mili per menit pada UK 20 minggu menjadi 600 mili per menit pada UK 40 minggu. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan vaskularisasi yang seoptimal mungkin. Oke, ini sama ya. Jadi ini bagian dari janin, ini bagian dari intermediate ya. Intermediate itu sebenarnya ini masih bagian dari janin juga, plasenta ini ya. Dan ini adalah bagian dari ibu ya. Nah, ini. Oke ya, ini tadi fili-fili chorialis, Anda perhatikan, ini adalah arteri spiralis tadi yang menyemprotkan masuk ke ruang interfilus ini. Oke. Jadi representasi skematis aliran darah melalui plasenta dan jaringan sekitarnya. Kalau Anda amati ini kan arahnya kan ke sini. Nah, akan apa namanya mengisi ruang interfilus kemudian akan masuk ke ini ya, ke pembuluh-pembuluh darah di fili chorialis ini, fili chorialis. Nah, kemudian darah yang kayak oksigen ini akan naik menuju ke janin. Nah, melalui yang warna merah ini ya. Sedangkan yang sisa metabolisme dari janin tadi ya melalui arteri umbilikalis. Nah, ini akan dibawa masuk lagi ya ke sini lagi balik ke vena ya ke ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi kebalikannya kalau pada gambar di janin itu. Hanya fili terbesar yang disertakan ya untuk fili terminal plasenta normal membentuk 40% volume pohon fili. Nah, panah putih putus-putus ini ya. Nah, ini akan menunjukkan garis aliran ideal melalui ruang interfilus untuk darah ibu. Tuh. Oke, ini karakteristik plasenta akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.